Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, kami siswi dari Seman 2 Jakarta yang akan berperan sebagai tim kontra dalam perdebatan kita pada kali ini. Saya Shana Tania selaku pembicara pertama yang akan membawa latar belakang, menyatakan sikap pendirian, menyampaikan susunan argumen yang akan dibawakan, menyampaikan tujuan kami, serta membawakan argumen saya tentang dampak negatif yang dirasakan oleh pihak lain selain siswa selama PJJ. Kemudian saya Ciko Adenan selaku pembicara kedua yang akan membawakan argumen tentang dampak negatif PJJ di bidang sosial, yaitu kesenjangan sosial di bidang ekonomi serta dampak psikososial. Dan terakhir Jennifer Jauker sebagai pembicara ketiga kami yang akan membawakan dampak negatif PJJ di bidang sosial bagi siswa dalam jangka panjang serta kesimpulan perdebatan kita pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat menyaksikan. Saat ini untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Namun ternyata, sistem ini malah memberikan dampak negatif yang lebih banyak ketimbang dampak positif, terutama di bidang sosial. Hal ini kembali diperburuk dengan berbagai faktor, seperti ketidaksiapan siswa untuk melaksanakan PJJ, ketidaksiapan ekonomi warga Indonesia, serta minimnya kontak fisik yang dilakukan sehingga membuat pihak yang terlibat di dalam PJJ, seperti guru, orang tua, dan siswa semakin kesulitan untuk mengikuti PJJ. Karena inilah sebagai tim kontra, kami percaya bahwa PJJ memberikan dampak negatif di bidang sosial. Kemudian kami memiliki tujuan, yaitu kami ingin mengurangi dampak negatif ini sehingga kami dapat menyediakan dan memberikan kualitas pendidikan yang terbaik dan sama rata untuk seluruh warga Indonesia. Sebelum masuk ke dalam argumen saya akan memberikan beberapa definisi tentang dampak sosial serta pembelajaran jarak jauh. Dampak sosial yang kami maksud di sini adalah suatu akibat dari tindakan yang mana dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama di bidang sosial. Kemudian untuk pembelajaran jarak jauh yang kami maksud di sini adalah suatu sistem pembelajaran yang dimulai sejak tahun lalu untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19, di mana pembelajaran ini dilakukan tanpa adanya kontak fisik, sehingga guru dan murid hanya dapat berkomunikasi secara online saja. Kemudian PJJ ini juga menggunakan aplikasi sebagai media perantara seperti Google Meet, Zoom, ataupun Google Classroom dan lain-lainnya. Masuk ke dalam argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kontra di sini kami percaya bahwa PJJ memberikan dampak negatif di bidang sosial bagi para siswa serta pihak lain yang terlibat di dalamnya. Perlu disadari bahwa PJJ tidak hanya memberikan dampak negatif bagi para siswa, namun oleh pihak lain juga seperti orang tua dan guru. Pertama-tama saya akan membahas mengapa PJJ ikut memberikan dampak negatif bagi para orang tua. Kita lihat dari status quo sekarang, di mana tidak sedikit orang tua yang tingkat produktivitas di dalam pekerjaannya menurun lantaran mereka terlalu sibuk untuk membantu anak mereka mengerjakan tugas sekolah. Padahal, tugas orang tua bukan hanya untuk membimbing anak mereka di bidang studi, namun juga untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih di masa pandemi seperti ini, tentu mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kehidupan mereka sehari-hari, ataupun untuk membantu anak mereka melaksanakan PJJ secara maksimal. Namun PJJ justru malah membuat tingkat produktivitas orang tua menurun, yang kemungkinan besar akan berdampak buruk kepada ekonomi mereka. Kemudian hal ini juga kembali diperkuat dengan bukti di mana orang tua mengeluh tentang PJJ dan mereka beranggapan bahwa PJJ ini justru membebani anak mereka. Dilansir dari survei yang dilakukan oleh Kompas.com, ada 3 masalah utama yang diakui orang tua ketika mereka membimbing anak mereka selama PJJ. Masalah pertama adalah mereka kesulitan untuk mengajari anak mereka, terutama anak mereka yang masih duduk di bangku SD. Yang kedua adalah di mana mereka kesulitan untuk menjelaskan materi kepada anak mereka. Dan yang terakhir adalah di mana mereka kesulitan untuk memahami materi anak-anak mereka. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa PJJ juga ikut memberi dampak negatif bagi para guru. Dewan Juri yang terhormat, di sini perlu diketahui bahwa dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, tapi juga oleh para guru. Tidak sedikit guru yang mengeluh bahwa mereka kesulitan untuk mengikuti PJJ. Selain karena mereka terbiasa mengajar secara tatap muka, mereka juga mengaku bahwa mereka kesulitan untuk memberikan bimbingan yang maksimal kepada siswa mereka. Perlu diketahui bahwa tidak semua guru dapat menggunakan teknologi dengan baik. Ada beberapa dari mereka yang memang sudah berada di usia senja, sehingga agak kesulitan apabila membutuhkan bantuan teknologi. Juga ada beberapa guru yang memiliki masalah di dalam biaya untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini. Seperti contohnya guru honorer, seperti yang kita tahu, biasanya mereka belum memiliki gaji yang tetap.
Kemudian hal ini juga diperkuat dengan banyaknya keluhan yang diberikan oleh para guru dalam menjalankan PJJ ini. Mereka mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi. Mereka juga mengaku bahwa mereka kesulitan untuk mengatur siswa, dan mereka juga mengaku bahwa selama PJJ siswa cenderung lebih bebas, dan bebas yang dimaksud di sini adalah bebas dalam artian buruk, di mana siswa lebih bebas untuk contohnya membolos kelas online dalam Zoom atau Google Meet. Para guru mengatakan bahwa biasanya jumlah siswa yang menghadiri kelas online hanya setengah atau bahkan maksimal 3/4 dari jumlah siswa seluruhnya. Dan karena hal inilah, sebagai tim kontra, kami percaya bahwa PJJ memberikan dampak negatif di bidang sosial terhadap para pihak lain yang terlibat di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, saya Sachiko Adenan selaku pembicara kedua dalam sisi yang menolak mosi ini. Asumsikan suatu keadaan untuk memperkukuh kemauan sudah mulai memudar karena banyak anak-anak yang sudah merasa terbebani dengan adanya dampak negatif dari PJJ. Inilah yang akan menjadi topik pembahasan. Lebih lanjutnya akan saya jelaskan dalam argumen saya. Dewan juri yang terhormat, ada satu argumen yang akan saya bawakan. Argumen saya adalah pembelajaran jarak jauh yang memberikan banyak dampak negatif dalam kesenjangan sosial dari segi sosioekonomi dan psikososial. Argumen ini sangatlah penting karena murid merupakan landasan utama yang menjadi tokoh dalam menjalani pendidikan baik sistem offline maupun online. Dalam hal ini, saya mengkarakteristikkan murid menjadi dua, yaitu karakteristik pertama adalah murid yang berada pada kelas golongan ke bawah atau terbilang kurang mampu, dan kondisi kedua yaitu murid yang berada pada golongan ke atas yang terbilang mampu akan fasilitas baik dalam pemenuhan sarana dan prasarana teknologi. Mengapa PJJ bagi golongan kelas bawah membawa dampak yang buruk? Satu jawaban yang paling tepat adalah karena mereka tidak memiliki fasilitas memadai. Jika PJJ bisa efektif melalui pemberian kuota gratis, itu tidak cukup Dewan Juri yang terhormat untuk mereka. Mengapa? Karena pemerintah pasti harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan kuota tiap bulan yang membutuhkan waktu dan anggaran, yang padahal perkembangan ekonomi baru saja bangkit dari masa kritis dari pandemi. Mari kita bandingkan, bagi mereka yang mampu pastinya akan tercukupi dalam hal sarana dan prasarana. Selanjutnya, bagi mereka yang kurang mampu, pasti salah satunya mereka terancam putus sekolah karena terpaksa harus membantu keuangan keluarga akibat pandemi COVID-19. Juga dari sisi sarana, mereka yang tidak punya fasilitas akan tertekan sehingga mereka akan menyerah, bahkan putus asa dan akhirnya akan berhenti sekolah. Dengan kondisi ini akan menimbulkan dampak negatif untuk jangka ke depannya, di mana mereka tidak bisa masuk ke universitas impian. Bahkan untuk lebih jauhnya lagi, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan atau pekerjaan yang layak dalam menopang kehidupan mereka. Untuk membuktikan argumen saya, dilansir dari kutipan KPAI menyatakan banyak anak yang putus sekolah selama PJJ daring. Dikuatkan lagi dengan adanya pernyataan yang mengatakan bahwa banyak anak tidak bisa mengakses PJJ secara daring sehingga banyak dari mereka yang tidak naik kelas sampai putus sekolah. Inilah yang dikatakan oleh Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti. Apakah setelah melihat bukti kita akan tetap menutup mata seolah dampak negatif tidak terjadi? Padahal secara terang-terangan bukti lebih menunjukkan dampak buruk dibandingkan dampak positifnya. Selanjutnya, mengapa PJJ berdampak negatif atau buruk pada psikososial siswa? Setiap siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda Dewan Juri yang terhormat. Bagi siswa yang mempunyai situasi rumah tidak kondusif karena adanya KDRT, akibatnya akan mengalami stres, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Mengapa demikian? Karena ia mengalami tekanan psikososial di mana mereka harus bertahan dengan penuh tekanan dari rumah dan kurangnya interaksi dengan guru, teman, serta lingkungan luar yang akhirnya menjadikan ia stres dan semakin tertekan. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apakah kita akan seolah-olah menutup mata dan tidak memperdulikan mereka yang kesehatan mentalnya terserang dan menurun akibat dari dampak negatif dari PJJ? Untuk kembali memperkuat argumen saya, salah satu bukti yaitu seorang siswi yang bunuh diri karena depresi dengan tugas sekolah daring yang terjadi di Sulawesi Selatan yang diberitakan dalam kompas.com. Oleh karena itu, setelah melihat banyaknya dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh, saya dengan bangga berada dalam tim oposisi untuk meyakinkan bahwa pendidikan akan jauh lebih baik tidak dilaksanakan secara online karena terdapat banyak kesenjangan sosial yang terjadi. Akhir kata, ada satu kalimat yang berkolerasi pada perdebatan hari ini, yaitu
Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Itu yang dikatakan oleh Najwa Shihab. Masa depan pendidikan tercipta bila adanya kualitas dan fasilitas yang menata. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Jennifer Jaukar sebagai pembicara ketiga. Sekarang saya akan membawakan argumen mengenai dampak secara panjang dari PJJ dan juga kesimpulan pada perdebatan kali ini. Berpindah pada argumen saya, mengapa ini akan berdampak sangat buruk pada kehidupan sosial siswa apabila PJJ masih tetap dilaksanakan? Sebelumnya, Dewan Juri sekalian, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu hard skill dan soft skill yang mendasari argumen saya. Hard skill adalah sebuah kemampuan yang berhubungan dengan bakat seseorang, sedangkan soft skill adalah sebuah kemampuan untuk bersosialisasi dan berbaur dengan masyarakat. Baik, selanjutnya poin pertama saya adalah mengapa kedepannya di masa depan siswa akan mengalami penurunan kualitas dalam soft skill? Tanpa kontak sosial, secara langsung, siswa akan perlahan kehilangan salah satu kualitas terpenting dalam kehidupannya, yaitu soft skill. Lewat PJJ, kontak sosial akan semakin minim, komunikasi menjadi sangat terbatas, dan kemampuan sosial siswa akan sangat dipengaruhi oleh ini. Terlebih, sehari-hari hanya melakukan komunikasi sekunder yang online. Dan sifatnya lebih individual. Akibatnya apa yang terjadi? Siswa tidak sepenuhnya mengerti bagaimana karakter-karakter tiap orang dikarenakan kontak yang terbatas ini. Padahal kemampuan mengerti berbagai karakter ini merupakan soft skill yang penting. Karena inilah mereka belajar mengenai, memahami orang lain dan juga etika berkomunikasi yang sifatnya tidak tertulis tetapi didapatkan lewat pengalaman dengan bersosialisasi. Jelas tentu, dari kondisi ini, sebuah soft skill tidak akan berkembang dengan baik saat PJJ. Contohnya, kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Bayangkan gimana sekarang banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik di media sosial, namun berbeda saat mereka bertemu dengan orang lain secara langsung. Padahal, saat bekerja yang kita butuhkan adalah lebih banyak komunikasi secara langsung. Lalu berpindah pada poin kedua argumen saya. Mengapa soft skill lebih penting ketimbang hard skill? Pada kondisi seperti ini, hard skill bisa didapatkan saat PJJ, namun soft skill akan lebih sulit didapatkan. Dewan Juri sekalian, perlu diketahui bahwa soft skill merupakan fundamental seseorang, individu yang cukup besar dalam bermasyarakat. Sedangkan hard skill tidak menjamin seseorang akan sukses dalam kehidupannya. Hal ini dibuktikan menurut Direktur Kemahasiswaan UGM, yaitu Dr. Randus Haryanto MSI, bahwa hard skill hanya mendukung 20%, sementara 80%-nya berasal dari soft skill. Contohnya, para wirausaha yang sukses membangun bisnisnya dari nol. Hal ini karena mereka mempunyai soft skill tentang bagaimana memimpin dan memahami sifat karyawan serta orang-orang yang diajak bekerja sama, sehingga dengan memiliki kemampuan ini akan menunjang kesuksesan perusahaannya. Pada akhirnya, sesuatu yang humanis sifatnya akan jauh lebih penting daripada hard skill seseorang, sebab kemampuan inilah yang memang tidak dapat diberikan secara langsung seperti layaknya transfer pengetahuan saja. Dewan Juri yang terhormat, berpindah pada kesimpulan perdebatan kali ini, tim pro dan kontra mempunyai beban pembuktian, yaitu apakah dampak sosial dari PJJ ini adalah positif atau negatif. Tim pro berdiri teguh bahwa dampak dari PJJ ini adalah positif. Misalnya siswa akan lebih berkembang pesat dalam teknologi dan sebagainya. Namun Dewan Juri bahwasannya ada beberapa hal penting yang harusnya diutamakan namun dirugikan dalam keadaan ini. Maka dari itu saya sebagai tim kontra akan membuktikan bahwa dampak sosial dari PJJ ini membawa lebih banyak dampak yang negatif. Baik, mengapa ini terbukti? Dampak negatif PJJ sangat mempengaruhi berbagai pihak, terutama merugikan siswa, orang tua, dan guru yang menjadi penggerak dan mendukung pendidikan itu sendiri. Pertama, hal ini menimbulkan orang tua dan guru tidak mampu melaksanakan perannya dengan maksimal. Orang tua tidak mampu mencari nafkah secara baik di tengah krisis pandemi, dan sedangkan guru tidak mampu memberikan kualitas belajar mengajar yang baik. Akibatnya, ini akan menimbulkan kesenjangan sosioekonomi yang menimbulkan perbedaan mencolok dalam penerimaan kualitas belajar mengajar pada siswa. Tak hanya itu, psikososial siswa juga terganggu. Mereka akan cenderung stres dan akhirnya membuat pencapaiannya juga menurun. Di masa depan pun, PJJ yang minim interaksi sosial juga mengakibatkan terancamnya hard skill dan soft skill siswa. Bayangkan, apabila dampak ini diteruskan ke depannya, bagaimana suatu bangsa bisa berkembang secara merata, melainkan seharusnya dampak negatif inilah yang perlu kita kurangi. Sebab pada akhirnya, kualitas belajar mengajar yang baik itulah yang menunjukkan perkembangan siswa dalam pembangunan dan cita-cita bangsa. Demikian argumen dan kesimpulan dari tim kontra. Sekian dan terima kasih.